warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desi Devitasari dari kelas MPIA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian filsafat, cara berpikir filsafat, dan cabang-cabang filsafat. Yang pertama itu pengertian filsafat. Filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang artinya cinta akan kebijaksanaan. Filsafat ini melibatkan penggunaan akal budi untuk mengubah sikap dan perilaku kita melalui pengalaman, pengetahuan, dan penilaian. Nah, ketika kita mulai berpikir tentang kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain, kita itu bisa dikatakan sedang berfilsafat. Jadi filsafat itu bukan hanya tentang bertindak, tetapi tentang tindakan yang didasari pertimbangan manusiawi. Dari sikap ini mendorong kita itu untuk mengajukan pertanyaan tentang kehidupan, mencari jawaban, dan menerapkannya dalam tindakan yang kemudian memunculkan pertanyaan baru. Nah, dengan demikian, filsafat itu adalah upaya yang terus-menerus untuk mencari kebenaran dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Sedangkan ciri-ciri orang berpikir filsafat itu ada beberapa. Yang pertama, radikal. Nah, radikal di sini itu artinya berpikir sampai ke akar-akar persoalannya. Yang kedua itu universal, maksudnya itu berpikir secara menyeluruh. Dan yang ketiga itu konseptual. Yang keempat itu koheren dan konsisten. Dan yang kelima itu sistematik. Keenam itu komprehensif. Dan yang ketujuh itu bebas. Dan yang terakhir itu dapat bertanggung jawab. Sedangkan cabang-cabang filsafat itu juga ada beberapa. Yang pertama itu metafisika. Nah, metafisika di sini adalah cabang filsafat yang membahas keberadaan dan realitas. Dan yang kedua itu epistemologi, yang mana berfokus pada pengetahuan termasuk sumber-sumber seperti intuisi dan pengalaman. Dan yang ketiga itu metodologi, yang artinya membahas metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Yang keempat itu logika, yang berkaitan dengan penalaran dan cara berpikir untuk memecahkan masalah. Dan yang kelima itu etika, yang membahas moralitas, yaitu tentang ide baik dan buruknya perilaku manusia. Dan yang kelima itu estetika, fokus pada keindahan dan cara merasakannya. Dan yang terakhir itu sejarah, yang dimana di sejarah ini filsafat adalah studi tentang perkembangan pemikiran filosofi dari masa lalu hingga sekarang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.